Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Takutnya waktunya jalan terus ya. Karena waktunya jalan terus. Dewi, ya. Dewi. Sani. Balik papan ya, aduh puji Tuhan saya kadang-kadang lupa. Semangat ya Petris, jangan putus asa Petris, percaya Tuhan Mas punya rencana yang indah buat Petris ya, tetap semangat Petris ya. Bless Dewi ya, Shalom Lina, Erli, Petris ya, amin. Yuk doa yuk. Bapak terima kasih kalau hamba-Mu terus diberi kepercayaan. Kami hanya butuh firman setiap hari. Kami tahu ketika firman yang menopang kami pasti jadi orang yang kuat, orang yang merdeka, orang yang berkemenangan, orang yang menikmati banyak janji Tuhan. Ketika kami kaya akan firman, senyatanya itulah kekayaan yang sejati, di mana kekayaan akan firman itu tidak bisa dicuri oleh iblis. Bahkan ketika kami kaya firman, kami kaya akan kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti kami. Itu sebabnya kami setiap hari mau belajar untuk mendengar firman, mendengar, melakukan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu Engkau sendiri, Allah yang hidup, yang sedang bekerja berperang buat kami semua. Berkati Tuhan setiap telinga yang mendengar malam ini, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Saya juga capek saudara, saya itu baru selesai retreat ya. Tapi tadi nyiapin khotbah, saya bilang Tuhan kalau besok kayaknya mau ibadah di Manado malam, takutnya enggak keburu. Jadi saya persiapkan tadi kalau Tuhan kasih saya hikmat, ya saya akan berkhotbah. Ternyata senggang waktu tadi sambil duduk-duduk ya, saya siapin khotbah dan Tuhan kasih saya hikmat. Makanya sore ini yuk semangat. Bagaimana? Ya, tadi terima kasih buat dukungan doanya sehingga retreat itu berjalan dengan luar biasa. Ya, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, bahkan banyak hati-hati yang hancur Tuhan pulihkan juga. Ya, kita percaya hari-hari ini kita harus bangun semangat. Nggak usah lihat kenyataan hidup. Yang penting hari ini kita sehat. Jangan sampai ketika keadaan sulit kitanya nggak sehat. Makanya kita hari ini bangun kekuatan supaya ketika semuanya bertambah buruk, semuanya tidak bertambah baik, kita semakin sehat. Kalau kita sehat secara rohani, percayalah, tidak ada sesuatu yang bisa dicuri oleh iblis saat kita jadi orang benar yang sehat rohaninya. Banyak orang benar yang hari-hari ini terpuruk, makin tidak sehat rohaninya. Sehingga prosesmu itu tidak akan lihat kemenangan. Proses itu tidak akan membuka banyak pintu. Kenapa? Karena ketika kita tidak sehat secara rohani, kita masih sakit terus. Maka prosesmu itu tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik. Orang kalau bertahan hari ini harus pastikan bertahan itu dengan sehat. Orang kalau bertahan sakit mana enak saudara. Bisa enggak orang kalau bertahan dengan sakit, orang enggak akan bisa menikmati hidup. Tapi kalau orang bertahan hidup dengan sehat, maka kita pasti bisa menikmati hidup. Coba orang punya uang banyak, kekayaanmu banyak, tapi kamu sakit. Tapi kita sakit, kita kira-kira bisa enggak menikmati hidup? Enggak. Saya di tengah proses yang berat, ya proses yang tidak mudah. Ketika saya membangun diri saya untuk sehat secara rohani saya itu bisa menikmati hidup. Saya bisa menikmati pintunya Tuhan, saya bisa menikmati di ruang tunggunya Tuhan, saya tetap bisa menikmati berkatnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatannya Tuhan. Makanya hari-hari ini yuk belajarlah jadi orang yang kaya firman.
Waktu kita kaya firman, kita sehat rohani, maka kita akan bertahan dengan menikmati hidup. Kalau rohani kita tidak sehat, tidak akan pernah orang yang hari ini rohaninya tidak sehat bisa bertahan dengan menikmati hidup sampai pada akhirnya. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan itu bekerja di atas batas kemampuan kita. Tadi setelah siapa sih Jason bercerita ya, bagaimana ada seorang ibu yang 14 tahun ya ngalami badai yang tidak mudah, di mana suaminya selingkuh dengan teman baiknya sampai tidak pulang rumah 14 tahun. Kalau dipikir sulit tak keadaan hidup 14 tahun loh saudara ya, selingkuh dengan teman baik ini tidak gampang. Ibu ini tidak hancur, ibu ini tidak terpuruk, itu sudah kasih karunia karena dia bangun dirinya di atas firman. Orang kalau bangun dirinya di atas firman, secara akal memang sudah habis akal, terhimpit, tertindas. Tapi karena hidupnya kaya akan firman, dia bisa menjalani hidup ini dengan sehat, dengan sukacita. Tangkep ya, banyak orang punya banyak uang, stres, depresi, karena mereka tidak tahu hidupnya itu membangun dengan sukacita. Tapi waktu engkau sehat rohanimu, engkau jalani hidup. Dan ibu ini singkat cerita, cara Tuhan memulihkan rumah tangganya 14 tahun suaminya selingkuh dengan teman baiknya. Secara akal sulit, tidak pulang rumah. Tapi cara Tuhan cuman membalik telapak tangan itu aneh dan ajaib. Hanya satu kali dia tinggal di hotel yang mewah bersama ya pelakor. Ternyata Tuhan kasih dia satu penglihatan, di mana waktu itu kota yang dilihat itu kotanya hancur ya, penuh banyak kilatan api kalau nggak salah. Dan di situ dia melihat betapa dia terlindungi, karena waktu ada cahaya yang melindungi itu ternyata dibalik semua itu karena ada istri yang berdoa. Singkat cerita, itulah yang menarik suaminya pulang. Sampai hari ini suami istri melayani Tuhan. Solusi yang dipikirkan tidak sama dengan solusi yang kita pikirkan. Kita mikirnya pusing, tapi Tuhan cuman kasih dia penglihatan aja. Kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya gampang. Makanya malam ini saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan itu akan bekerja di atas batas kemampuan kita. Hari ini saudara yang sudah di ambang batas ya, titik nadir, saudara sudah tidak mungkin bisa membuat solusi. Saudara sudah tidak mungkin keluar dari masalah, jerat hutang, jerat pelakor, jerat penyakit kanker. Artinya kita sudah hari ini di ambang batas. Pastikan ketika sudah mentok, istilahnya orang Jawa gini, sudah mentok bu, sudah tidak tahu jalan keluarnya, sudah bingung, sudah pusing, sudah putus asa, sudah tidak tahu lagi kehidupan ini bakal terjadi seperti apa. Yang ada di depan saya cuman masa depan yang suram dan yang gelap. Kalau saudara baca di Mazmur 34, ini ayat yang menjadi kekuatan buat saya pada waktu saya berada di batas kemampuan saya. Dan masalah itu datang bertubi-tubi. Baca Mazmur 34 ayat 20 sampai 22. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan itu bekerja ya di atas batas kemampuan manusia. Karena dia bukan manusia, dia itu Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Makanya kejadian hidup kita dengan masalah itu akan menjadi kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Kita lihat ayatnya di Mazmur 34 ayat 20 sampai 22. Kemalangan orang benar apa saudara? Banyak ya, jujur. Kalau kemalangan satu, orang mungkin masih punya kemampuan. Misalnya satu kemalangan terjadi ya, mungkin saudara lagi hari ini divonis usahamu sepi. Bagaimana kalau terjadi sudah usaha sepi, saudara divonis kanker ya, saudara terancam bangkrut, di mana pasangan hidupmu meninggalkan hidupmu. Ini yang namanya saudara sudah diambang batas kemampuan saudara sebagai manusia.
Mungkin saudara secara akal saudara bilang gini, mana mungkin aku kuat bertahan. Ada orang yang hari-hari ini ngalami keadaan seperti ini. Sudah bangkrut, kena penyakit kanker, ya, anak cacat. Saudara lihat ya, ini tidak gampang saudara. Kita hari-hari ini, kalau kita ngalami keadaan di masa sulit, kadang-kadang kita sudah tidak punya kemampuan lagi. Dan ini waktunya saudara memerlukan Tuhan. Di mana ketika dia bekerja, maka dia akan bekerja di atas batas kemampuan saudara. Karena dia Tuhan. Kita manusia biasa, debu. Debu itu kapasitas cara berpikir, cara memandang masalah, jelas. Cara semua saudara berpikir dan memandang masalah semuanya limited, terbatas. Kenapa Tuhan bekerja di atas batas kemampuanmu? Karena dia yang unlimited. Dia yang tidak terbatas, punya kuasa, cara pandang, bagaimana dia punya cara yang melampaui segala akal. Itu cuman caranya Tuhan. Cara kita itu cuman hidup dalam akal pikiran kita. Tapi cara Tuhan bekerja itu melampaui segala akal dan pikiran manusia. Kita masih ada di dalam akal pikiran kita hari ini sebatas kita sebagai manusia. Kapasitas kita ketika kita di ambang batas, kita sudah tidak mampu. Itu normal karena kita punya kapasitas kemampuan yang Tuhan berikan hanya sebagai manusia yang dari debu. Tapi buat Tuhan, dia akan bekerja di atas batas kemampuan karena dia kapasitasnya itu Tuhan yang unlimited. Jadi hari ini, malam ini Tuhan itu memberikan saudara satu peneguhan hari ini. Siapa yang sudah tidak punya solusi kemalangan orang benar banyak. Janji Tuhan hari ini, dia akan melepaskan dia dari semuanya. Bukan satu bagian. Yang banyak-banyak itu dia berjanji untuk melepaskannya. Ayat 21. Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Satu kata yang saya paling suka, Tuhan berkata gini, Eli, di balik hancurnya hidup rumah tanggamu, tidak satu pun yang patah. Tapi aku datang memberikan kelepasan dari semuanya. Semuanya aku melepaskan dan tidak ada satupun yang patah. Aku melindungi rumah tanggamu dan di akhir proses kehidupan rumah tanggamu tidak ada satupun. Artinya gini, tidak ada satupun kerugian, kehilangan, rasa sakitmu yang bakal hancur. Tapi justru yang terjadi di batas ambang batas kemampuanmu sebagai manusia, aku yang akan bekerja untuk melepaskannya. Lihat 22. Kemalangan itu akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Seringkali kita percaya bahwa orang fasik ketika mengalami ambang batas, dia akan mati saudara. Karena kemalangan akan mematikan orang fasik. Makanya orang benar tidak boleh ngomong mati kon, mateng kon, tidak boleh saudara. Karena jelas pada waktu kemalanganmu orang begitu banyak, rasanya di ambang batas kemampuan saudara. Orang fasik, orang yang tidak punya Tuhan sebagai andalan hidupnya, dia pasti mati. Dia pasti tidak sanggup untuk membelah laut, menyeberangi laut dengan kemampuannya sebagai manusia. Nggak bakal bisa. Manusia punya kapasitas, tidak bakal bisa menyeberangi laut, membelah laut. Tapi kapasitas Tuhan yang berkata malam ini 3 hal. Yang pertama, Tuhan melepaskan kemalangan orang benar. Tuhan melindungi orang benar saat kemalangannya banyak. Saudara jangan takut. Yang ketiga, yaitu Tuhan itu menjamin orang benar saat kemalangan. Dari 3 hal ini nanti saya akan berikan contoh. Kalau kita sudah ada di ambang batas kemampuan kita hari ini tidak usah takut. Ini waktunya pembuktian. Tuhan yang akan bekerja di atas batas kemampuan dan Tuhan berjanji.
Aku akan melepaskan orang benar yang mengalami kemalangannya yang banyak, yang sudah tidak mampu lagi. Aku akan melindungi orang benar yang sudah hari ini tidak mampu lagi. Dan aku sedang menjamin kemenangan buat orang benar. Tidak ada satupun yang perlu ditakutkan, yang hilang, yang rugi, yang tidak aku kembalikan. Karena aku menjamin bagaimana kemalangan orang benar. Hari ini apa yang menjadi ketidakmampuan saudara, pastikan malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sedang bekerja di atas batas kemampuanku sebagai manusia. Karena aku bukan Tuhan, aku tidak akan pernah mau berpikir mati, jangan-jangan aku bangkrut. Berarti kalau saudara memikirkan jangan-jangan, saudara sedang bekerja. Saudara seolah-olah lebih pintar dari Tuhan. Malam ini 3 hal ini. Tuhan sedang bekerja di atas batas kemampuan saudara dan saya yang sudah tidak mampu. Siapa yang tidak mampu mulai katakan kepada masalah, Tuhan sedang bekerja di atas batas kemampuan. Mungkin saudara punya aset properti yang belum laku hari ini. Menurut akal manusia sudah dipasarkan. Tadi ada ya seorang ibu yang berkata, Bu, sudah dipasarkan, harganya sudah diturunkan, saya sudah iklankan, sudah ini, tapi belum laku-laku. Mungkin saudara berkata, saya sudah berobat di mana-mana, tapi penyakit saya belum sembuh. Saya sudah berusaha untuk baik dengan pasangan hidup saya, tapi pasangan hidup saya tidak pulang rumah. Saya sudah berusaha ini mengatur usaha saya, tapi usaha saya tidak bertambah ramai, tambah sepi. Mulai hari ini katakan di depan usahamu, baik itu di depan masalahmu, di depan apapun keadaan hidup, mungkin itu di atas propertimu, di mana ketika manusia bekerja, kemampuanmu bekerja, semuanya tidak terlihat baik. Ini waktunya kita berkata di atas properti kita, Tuhan sedang bekerja di atas batas kemampuanku sebagai manusia. Mungkin keuanganmu lagi hari ini bokek ya. Usaha makin sepi, keuangan makin menipis, katakan Tuhan sedang bekerja di atas batas kemampuanku sebagai manusia. Percayalah hari-hari ini kita semua akan melihat kalau Tuhan yang bekerja di atas batas kemampuanmu, selebihnya itu urusan kemampuan Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang sedang bekerja, bagian saudara apa? Hanya percaya. Hari ini ketika saudara percaya Tuhan sedang bekerja di atas batas kemampuanmu dan Dia akan melepaskan kemalangan orang benar yang banyak. Saudara lihat contoh di Daniel 6 ayat 23 sampai 24. Daniel pada waktu masuk ke dalam gua singa, secara akal dia sudah tidak mampu. Itu singa itu bagaimana laparnya, sudah berapa hari mungkin tidak diberi makan ya. Jangankan Daniel, mungkin hanya daging kecil aja sudah cepat habis. Mungkin kalau manusia itu hanya hitungan beberapa saat, manusia pasti habis saat ketemu singa yang sangat-sangat lapar. Tapi lihat Daniel 6 ayat 23 sampai 24. Ketika Tuhan bekerja di atas kemampuan kita, apa yang Tuhan lakukan? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Pastikan malam ini orang bisa mengatupkan mulut singa. Tidak mungkin saudara bisa. Kira-kira Daniel waktu ada di gua singa, kalau dia tidak melibatkan Tuhan, dia tutup mulutnya singa yang lagi kelaparan. Kira-kira Daniel mati tidak? Mati jelas. Kira-kira Daniel mampu tidak mengatupkan mulut singa yang lagi kelaparan di dalam gua singa? Kemampuan Daniel jelas nggak punya. Dia tidak punya sedikit pun andil untuk menutup mulut singa. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya. Dia sedang bekerja malam ini juga. Dia lagi mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Untuk hari ini mungkin
untuk membuka jalan berkat buat usaha yang sepi, yang butuh pekerjaan yang baru. Dia sedang hari ini bekerja untuk mengatupkan mulut-mulut singa yang sedang saudara dan saya hadapi, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Tidak terjadi apa-apa. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Lihat ya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, lihat ya, ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Pastikan hari ini kalau engkau sudah berkata Tuhan bekerja di atas batas kemampuanku, maka bagian kita percaya kepada Allah. Jangan kalau sudah berkata Tuhan sudah bekerja di atas batas kemampuanmu, engkau masih mempergunakan kemampuanmu terus. Putar otak, Tuhan gimana Tuhan gimana, enggak. Kita sudah nggak punya batas kemampuan, jangan sok pinter melebihi Tuhan. Kalau bangkrut gimana? Kalau kankerku tambah parah gimana? Kalau suamiku tambah parah gimana? Pastikan malam ini, percayalah 3 hal. Hari ini Tuhan sedang memerintahkan malaikatnya saat saudara sudah berkata, Tuhan engkau bekerja di atas batas kemampuanku. Maka Tuhan malam ini memerintahkan malaikatnya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari mulut singa. Yang kedua, Tuhan jelas menarik Daniel itu keluar. Pastikan saudara dan saya juga ditarik keluar. Dan yang ketiga, Tuhan itu menjamin, percayalah, kalau Tuhan yang bekerja hari ini ya di atas batas kemampuanmu, maka dia jamin seperti Daniel, engkau tidak akan terjadi kerugian apa-apa. Hari ini jangan takut yang sedang rugi, yang sedang disakiti, yang sedang mengalami titik ambang batas kemampuan. Pastikan hari ini jangan takut. Saudara kalau lihat ya, raja itu awalnya tidak berdamai dengan Daniel. Tapi Tuhan itu sanggup mengubah hati raja untuk punya hati berbelas kasihan, ya, untuk menarik Daniel keluar. Dan Tuhan itu menjamin pada waktu Daniel keluar dari masalahnya tidak ada kekurangan apa-apa. Tidak ada yang namanya kerugian, kekurangan, hari ini kehancuran apa-apa pada waktu Tuhan yang bekerja di atas kemampuan. Modal kita hari ini percaya. Jangan lagi hidup dalam kepanikan. Kalau kita sudah berkata Tuhan engkau bekerja di atas kemampuanku, pastikan hari ini. Hari ini mungkin ada orang yang hari ini tidak bersahabat dengan hidupmu. Tuhan sanggup menjamah hatinya. Mungkin bos yang hari ini pelit sama hidupmu. Tiba-tiba Tuhan menjamah hatinya. Dia akan menarik masalah saudara dan saya keluar. Mungkin hari ini Tuhan itu sedang menggerakkan hati seseorang yang tadinya tidak engkau pikir bahwa orang ini sanggup menolong, dan dia akan dipakai Tuhan untuk menolong hidupmu. Hari ini ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di luar batas kemampuanmu. Daniel tidak pernah berpikir bahwa raja yang tadinya tega untuk membunuh hidupnya jadi baik. Jadi dia yang tarik Daniel keluar dari masalah. Kadang-kadang kita berpikir ya, ketika kita sulit, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa jalan hidupku kok tambah sulit? Senyatanya Tuhan itu sudah sediakan jalan keluar. Tapi kita hari ini kurang percaya, mempercayai Tuhan. Pastikan yang pertama, yaitu Tuhan itu
perintahkan malaikatnya malam ini. Yang kedua, Tuhan sedang menarik saudara dan saya keluar. Dan yang ketiga, Tuhan itu menjamin kita semua tidak akan mengalami kerugian apa-apa. Pastikan malam ini saudara cuma diminta sama Tuhan, nak, percaya ya nak, setiap hari bangun percaya, jangan lepaskan kepercayaan, jangan ambil takut khawatir, digenggam erat-erat sehingga engkau stres, tapi mulai hari ini pegang erat-erat percaya, yang dilepas takut khawatirnya. Tangkap ya, percayalah, kalau kita percaya maka Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk bekerja di luar kemampuanmu. Tuhan akan tarik saudara dan saya keluar dari masalah, dan Tuhan menjamin tidak akan ada kerugian, kekurangan, kehancuran apapun, karena akulah Tuhan Allah yang bekerja malam ini. Yang kedua, bagaimana Tuhan melindungi orang benar saat kemalangan. Kalau saudara baca di Mazmur 34 ayat 23, Mazmur 34 ayat 23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Pastikan malam ini juga, kalau Tuhan melindungi orang benar di saat banyak kemalangan, maka kita jangan cari perlindungan di luar Tuhan. Jangan berlindung dengan hutang online. Jangan berlindung dengan kemampuanmu hari ini, karena kemampuanmu tidak akan pernah hari ini bisa melindungi keuangan rumah tangga, karena engkau sudah tidak punya kemampuan. Tapi pastikan kita berlindung kepada Tuhan yang membebaskan jiwa. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan itu tidak akan menanggung hukuman. Dan malam ini kita lihat bagaimana Tuhan melindungi orang benar. Saya selalu suka ayat ini, saya selalu susun. Orang benar hari ini pastikan saudara dilindungi oleh 3 hal. Ini diingat-ingat di Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau Tuhan berkata, aku memberkati orang benar, saudara akan hidup dalam anugerahnya setiap hari. Anugerah berkat itu selalu menyertai orang benar. Itu yang paling saya suka. Tuhan, aku percaya, kalau engkau yang memberkati orang benar dan engkau memagari dia dengan anugerahmu, berarti anugerah Tuhan setiap hari itu dengan berkat. Tuhan memagari orang benar dengan anugerah berkat setiap hari. Pastikan ini menyertai orang benar. Makanya orang benar tidak akan pernah meminta-minta, orang benar tidak akan pernah kelaparan. Burung di udara aja dipelihara, karena anugerah berkat itu selalu menyertai orang benar. Makanya orang benar hari ini di tengah keadaan krisis, saudara tetap hari ini akan survive. Saudara, semua orang lagi ngalami resesi, tapi kita resepsi karena kita hidup. Banyak orang benar itu tidak menyadari bagaimana kita hidup di dalam anugerah berkat setiap hari. Orang benar kalau menyadari bahwa Mazmur 5 ayat 13, maka orang benar tidak akan takut. Setiap buka mata mulai dipraktekkan firman. Ya, selain kita Tuhan bekerja di atas kemampuan kita, di mana Tuhan memerintahkan malaikatnya, dia bawa kita keluar, dan bahkan dia penjamin tidak akan kerugian, kekurangan, hancur. Hari ini katakan, Tuhan, aku hidup di dalam anugerah berkat setiap hari. Yang kedua, Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan yang diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Di tengah banyaknya kemalangan, orang fasik pada waktu dia mengalami keadaan yang makin sulit, mereka benar-benar menderita. Tapi di balik penderitaan orang benar, kemalangan orang yang benar yang banyak, itu selalu dipagari dengan kasih setia Tuhan. Berarti Tuhan itu menopang saudara tidak melampaui kekuatan. Orang dunia berkata tidak kuat, layak. Tapi buat saudara tidak mungkin berkata tidak kuat. Karena kasih setia Tuhan itu berbicara bahwa pencobaan, kemalangan yang banyak itu tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya.
Kasih setianya berbicara, dia sudah sediakan jalan keluar dan saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Itu kasih setia. Pastikan hari ini katakan, Tuhan, aku hidup dalam anugerah berkat, karena memang Tuhan itu mau memberkati orang benar, dan aku hidup di dalam kasih setia, selalu dipagari. Makanya kita pasti kuat, kita pasti punya semangat, kita pasti punya kemampuan hari ini, dan kita pasti punya solusi karena Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Apa yang memagari orang benar? Yaitu malaikat untuk meluputkan saudara dan saya. Enak ya, orang benar itu jaminannya, perlindungannya luar biasa. Makanya orang benar, Tuhan itu melindungi orang benar yang lagi ngalami ambang batas kemampuan saudara. Pada waktu saudara tidak bisa berbuat apa-apa, waktunya saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan, Dia akan memberikan proteksi. Orang benar itu aman. Kenapa? Karena memagari dengan anugerah berkat setiap hari, dipagari dengan kasih setia sehingga tidak melampaui kekuatanmu, dan orang benar itu akan dipagari oleh malaikat Tuhan yang berkemah untuk meluputkan saudara dan saya dari segala bahaya. Orang benar kalau dilindungi Tuhan, jalan maju aja, jalan maju. 1000 tangan mau menjatuhkan hidupmu, cukup 1 tangannya Tuhan memberikan proteksi dengan pagar anugerah berkat, pagar kasih setia, ya, yang membuat saudara tidak kuat-kuat pasti, dan pagar malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar meluputkan saudara dan saya dari bahaya. Yang ketiga, yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana Tuhan menjamin orang benar saat ngalami kemalangan. Kejadian 17 ayat 1-4 dibaca terlebih dahulu. Kita lihat contohnya dari seorang Abraham. Tuhan menjamin orang benar saat ngalami kemalangan. Banyak kemalangan tidak apa-apa. Kalau Dia yang jamin hidupmu pasti aman. Di balik kemalangan itu ada satu kata yang Tuhan berkata, nak, aman, tenang aja. Engkau tidak akan takut hari ini menghadapi badai. Kita baca. Ketika Abram berumur 99 tahun. Lihat ya. Kalau saudara pikir di posisi Abraham umur 99 tahun, pada waktu dia menantikan janji Tuhan, itu di luar batas kemampuan. Mana mungkin 99 tahun bisa punya keturunan? Tidak mungkin. Mungkin Sarah juga sudah berumur 74 ya. Abraham umur 99, Sarah umurnya 74. Pada waktu saudara mengalami keadaan seperti Abraham, di usia seperti itu mengharapkan anak, ini sudah di luar batas kemampuan sebagai manusia. Dokter seluruh dunia dipanggil, profesor yang namanya dokter kabulator, semuanya berkumpul untuk menciptakan solusi yang namanya 99 tahun dan 74 tahun di posisi hari itu. Semua orang akan gagal untuk menciptakan solusi. Mungkin kita juga berkata malam ini sudah bukan kemampuan manusia lagi. Saya selalu berkata, Tuhan, yang bisa menciptakan solusi rumah tangga saya bukan kemampuan saya, manusia sudah tidak bisa. Tapi batas kemampuan saya, ada Tuhan yang bekerja untuk di atas batas kemampuan saya, Dia akan bekerja dengan kemampuannya. Dan malam ini ketika Tuhan menghampiri Abraham di usia 99 tahun, yang menarik, Tuhan itu menampakkan diri dan berfirman kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Malam ini juga Tuhan berkata, nak, kamu tidak mampu, tidak apa-apa, tidak usah cari solusi, tidak usah bingung, tidak usah mumet-mumet. Malam ini akulah Tuhan Allah yang maha kuasa.
masakan kuasaku kurang cukup, masakan kemampuanku kurang cukup, dan kau meragukan kemampuanku sebagai Tuhan Allah. Hiduplah di hadapanku tidak bercela. Hari ini, malam ini, Tuhan mau supaya kita semua hidup tidak bercela. Yang penting sudah bukan cari solusi lagi, tapi bagian saudara selain percaya, saudara tidak bercela. Hidup dengan respon yang benar. 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Lihat ya, janji. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Malam ini juga Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya yang sudah tidak mampu lagi. Aku sudah siapkan janji yang sangat banyak di hadapanmu. Bahkan aku akan menjamin bagaimana hari ini di tengah masa yang sulit aku punya kuasa. Aku sedang menjamin hari ini janji yang sangat banyak di saat kemalanganmu bertubi-tubi. Di saat kau tidak mampu, tidak jadi masalah, tapi aku yang menjamin. Lihat berikutnya. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa kepadamu dan kepada keturunan. Ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke-4 ada kata besar. Aku akan menjadikan engkau bapak sejumlah besar bangsa. Dari tidak punya apa-apa jadi sejumlah besar. Maka yang ketiga, Tuhan menjamin berkat yang sangat besar di saat engkau sudah tidak punya kemampuan lagi. Ayat yang ke-8 ini yang luar biasa. Kepadamu, lompat ayat 8 ya. Kejadian 17 ayat 8. Ini yang luar biasa. Hari ini penantian kita bersama Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Pastikan malam ini kita semua juga sedang menanti-nantikan. Mungkin saudara lagi dalam penantian di masa-masa 99 tahun seperti Abraham yang sudah tidak pernah punya pikiran. Bahkan mungkin saudara gini, aku sudah tidak mau harapkan banyak-banyak. Sudah tidak berharap banyak, toh ya juga tidak mungkin rasanya. Tapi malam ini jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan saat engkau tidak punya kemampuan. Saat engkau sudah tidak berdaya lagi. Ayat 8 kita baca sama-sama dan ini ayat yang terakhir. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Berbicara tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah. Dan seluruh kelimpahan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ada kata-kata kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan semua yang berlimpah, segala yang berlimpah seluruhnya akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Pastikan malam ini Tuhan sudah jamin 3 hal. Tuhan jamin janjinya yang sangat banyak buat saudara dan saya, termasuk keturunan saudara. Tuhan menjamin berkat yang sangat besar. Ada kata banyak, besar, dan ada kata kelimpahan. Itu sebabnya hari ini mungkin saudara sudah posisi seperti Abraham di usia 99 tahun, mau putar otak, mau cari jalan keluar, sudah tidak mungkin lagi dengan kemampuan manusia. Tapi bukan menutup kemampuan Tuhan yang bekerja malam ini. Dia sudah sediakan begitu banyak janji di depan, termasuk keturunanmu. Dia sudah menyediakan berkat yang besar, termasuk keturunanmu. Dia juga sudah menyediakan seluruh kelimpahan buat saudara dan keturunanmu malam ini. Pastikan sekali dia berjanji, saudara bisa klaim. Hari ini kita belajar banyak profetik saudara. Karena hidup ini yang bisa memerdekakan saudara, yang
bisa memulihkan saudara, yang bisa memberikan kemenangan buat saudara dan saya hanya firman Tuhan. Waktu saudara mengucapkan firman Tuhan, maka firman ini akan digenapi. Tidak ada satupun dari firman yang ditunda-tunda, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku. Ketika engkau mengucapkan firman, maka itulah yang akan aku lakukan. Bilangan 14 ayat 28. Percayalah, malam ini kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Di tengah engkau di ambang batas kemampuanmu, hari ini, malam ini Tuhan bekerja di atas kemampuan kita, di atas ketidakmampuan kita. Percayalah, malam ini Dia sedang bekerja di atas batas kemampuan kita sebagai manusia. Tidak usah takut. Hari ini kita semua akan melihat 3 hal di mana Tuhan melepaskan kemalangan orang benar. Apa profetiknya? Gampang, saya berusaha merangkum sedemikian. Diingat Daniel. Daniel dilepaskan, ya, Tuhan memerintahkan malaikatnya dan Tuhan membawa Daniel keluar, ya, lewat tangan raja yang tadinya membencinya. Tuhan juga memerintahkan apa, saudara? Hari ini menjamin tidak kekurangan apa-apa ketika Daniel keluar. Waktu malaikat diperintahkan, Tuhan membawa Daniel keluar. Dan kalau waktunya Tuhan yang membawa saudara keluar, Dia menjamin tidak ada kerugian, tidak ada kekurangan, tidak ada kehancuran. Maka yang kedua, ketika Dia melindungi, maka hari ini pastikan berjalan maju aja di tengah kemalangan yang banyak. Katakan, Tuhan, aku tidak takut lagi. Setiap hari aku hidup dalam anugerah berkat Tuhan. Setiap hari aku hidup di dalam kasih setia Tuhan yang tidak melampaui kekuatan. Aku hidup di dalam pagar malaikat Tuhan yang meluputkan aku dari bahaya. Bahkan Tuhan, aku percaya aku tidak akan pernah menyerah, karena di depan ada banyak janji Tuhan yang sangat banyak. Ada banyak berkat besar yang luar biasa. Ada banyak kelimpahan. Seluruh kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan buat saya dan keturunan saya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena saudara sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, pastikan malam ini saudara tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Tuhan tidak nuntut hari ini kehebatan kemampuanmu, tapi Tuhan hanya meminta saudara dan saya percaya, responmu harus benar. Pastikan hari ini, yuk selamat berjuang, selamat hari ini menjalani proses dengan kemalangan yang banyak. Saudara tidak perlu takut lagi. Jangan gemetar, ya. Jangan hari ini berkecil hati melihat proses demi proses yang sepertinya horor, ya. Sepertinya horor, Bu Eli. Nggak. Ya, tadi ada kesaksian yang bagus juga waktu di retreat, bagaimana hutang Tuhan pulihkan hanya dalam hitungan beberapa saat. Yang tidak masuk akal, Tuhan sanggup memulihkan ketika hidupnya percaya dan responnya benar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat, ya. Saudara, jangan hari-hari ini kalah loh ya dengan intimidasi iblis. Kita hari ini tidak boleh diintimidasi oleh iblis, tapi kita setiap hari ini mendengar firman, merenungkan firman, tidak akan hidup dalam intimidasi iblis, tapi kita hidup oleh rema firman setiap hari. Ketika firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, pastikan kita akan melihat kegenapan firman itu akan digenapi. Makanya hari ini lebih banyak ngomong daripada ngomongin masalah terus. Mateng ya, masalahku ya apa, duh suamiku gimana, duh keuangan sulit ya. Daripada ngomong sulit, sukar, mana mungkin, tidak mungkin. Aduh tambah parah. Malam ini yuk kita belajar untuk berkata firman. Setiap hari katakan, Tuhan Allahku sedang bekerja di atas kemampuanku. Setiap hari dikatakan, setiap hari diucapkan, percayalah Allah sedang bekerja di atas kemampuan kita.
yaitu kemampuan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib mulai hari ini dan selama-lamanya. Dia Allah yang sedang bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami masih dengar rema firman, di mana kami bangga punya Tuhan yang sedang bekerja di atas kemampuan. Kami cuma mengangkat tangan, berserah, percaya, dan berespon benar. Ketika kami berserah, kami percaya dan berespon benar, di situ kami tahu bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Kejadian hidup kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Engkau sudah memberikan kemenangan, Engkau sudah menjawab setiap pemulihan anak-anak-Mu, baik itu keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, anak-anak, semuanya ada di dalam proteksi Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam, beristirahat, tetap percaya, tetap semangat. Jangan sampai dibuat kendor semangatmu ya. Tuhan Yesus memberkati.